Pembekuan merupakan metode yang baik untuk menjaga kualitas makanan dalam jangka waktu lama dibanding dengan teknologi lain seperti pengeringan dan pengalengan. Namun, teknologi pembekuan membutuhkan lebih banyak energi daripada teknologi pengawetan lain. Proses pembekuan dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pendinginan bahan dari suhu awal hingga suhu pembekuan dengan melepaskan panas sensibel sebesar Q1, tahap perubahan fase bahan cair menjadi padat dengan melepas panas laten pembekuan sebesar Qb, dan tahap penurunan suhu bahan beku dengan melepas panas sensibel sebesar Q2. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pembekuan. Yang pertama yaitu ada cheese freezer, yaitu membekukan makanan dengan sirkulasi alami dari udara antara 200 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Pembeku ini tidak digunakan secara luas karena laju pembekuannya yang lambat 3 sampai 72 jam sehingga tidak efektif secara ekonomi dan merusak kualitas dari makanan. Yang kedua yaitu ada cold store. Cold store digunakan untuk membekukan daging, menyimpan makanan yang telah dibekukan dengan metode lain, dan memperkeras es krim. Reference yang digunakan adalah udara. Yang ketiga yaitu ada blast freezer. Refrigerant yang digunakan pada blast freezer adalah udara. Udara yang digunakan disirkulasi pada makanan pada temperatur minus 300 derajat Celcius sampai 400 derajat Celcius dengan kecepatan 1,5 sampai 6 meter per sekon. Udara yang mengalir dengan cepat ini menipiskan lapisan film dan meningkatkan koefisien perpindahan panas permukaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi proses pembekuan bahan hasil pertanian. Yang pertama, karakteristik bahan. Setiap jenis bahan memiliki kandungan air, gula, dan komposisi kimia yang berbeda, sehingga respon terhadap pembekuan juga bervariasi. Misalnya, bahan dengan kadar air tinggi lebih mudah mengalami kerusakan tekstur akibat pembentukan kristal es besar. Yang kedua, kecepatan proses pembekuan. Pembekuan yang cepat menghasilkan kristal es berukuran kecil yang menjaga struktur jaringan bahan, sedangkan pembekuan lambat cenderung membentuk kristal es besar yang dapat merusak tekstur. Yang ketiga, suhu penyimpanan. Suhu sangat rendah, misalnya minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah, mampu memperlambat aktivitas enzim dan mikroorganisme sehingga dapat lebih tahan lama. Namun, fluktuasi suhu dapat menyebabkan kerusakan seperti freezer burn. Yang keempat, ukuran dan potongan bahan. Potongan bahan yang kecil dan seragam memungkinkan pembekuan lebih cepat dan merata. Sebaliknya, bahan yang besar atau tebal membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membeku sehingga meningkatkan risiko kerusakan. Yang kelima, metode pembekuan. Teknik pembekuan seperti pembekuan kriogenik dengan nitrogen cair lebih efektif menjaga kualitas bahan dibandingkan pembekuan lambat dengan freezer konvensional. Contoh studi kasus pada jurnal yang berjudul Pengaruh Lama Penyimpanan Beku Lambat pada Sifat Fisik dan Mutu dari Irisan Melon Beku. Pembekuan yang dilakukan untuk memperpanjang umur simpan irisan buah melon dengan menjaga kualitas fisik dan kimianya. Proses ini membantu menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan memperlambat kerusakan nutrisi. Selama penyimpanan hingga 6 hari, pembekuan mampu meningkatkan kandungan vitamin C hingga 2,57% dan total asam tertitrasi hingga 4,64%. Namun, total padatan terlarut menurun dari 6 menjadi 4. Sementara pH sedikit meningkat dari 6,7 menjadi 6,9 akibat perubahan fisiologis selama penyimpanan. Dari segi sensori, kualitas rasa, warna, tekstur, dan aroma cenderung menurun sehingga seiring waktu pembekuan. Panelis lebih menyukai melon yang baru dibekukan, yaitu pada hari ke-0 karena rasa dan teksturnya masih segar. Pada hari ke-6, aroma dan tekstur mulai menurun akibat pecahnya jaringan sel dan berkurangnya senyawa volatil. Meskipun pembekuan efektif mempertahankan aspek kimia, kualitas sensori buah menjadi tantangan selama penyimpanan beku. Faktor yang mempengaruhi proses pembekuan pada melon yaitu 1. Lama penyimpanan. Semakin lama buah melon disimpan dalam kondisi beku,
semakin besar perubahan yang terjadi pada karakteristik fisik, kimia, dan sensori. Contohnya kandungan vitamin C, rasa dan aroma cenderung menurun seiring bertambahnya durasi penyimpanan. 2. Kecepatan pembekuan. Metode pembekuan yang lambat dapat menyebabkan pembentukan kristal es besar yang merusak struktur jaringan buah, sehingga mempengaruhi tekstur dan kenampakan melon. 3. Komposisi kimia melon. Kandungan air, gula, dan asam organik dalam melon mempengaruhi respon buah terhadap pembekuan. Misalnya kadar asam titrasi meningkat selama penyimpanan karena adanya pemecahan pektin menjadi asam. 4. Suhu pembekuan. Penyimpanan pada suhu rendah atau sekitar 18 derajat Celcius membantu memperlambat aktivitas enzimatik dan mikrobiologis, tetapi fluktuasi suhu dapat menyebabkan kerusakan tambahan seperti kehilangan aroma atau tekstur. Selanjutnya kelebihan pembekuan. Yang pertama itu memperpanjang umur simpan, kedua menjaga nutrisi, ketiga mengurangi aktivitas metabolisme. Sedangkan kekurangan dari pembekuan adalah yang pertama, penurunan kualitas sensori seperti rasa, aroma, tekstur, dan warna. Kedua itu kerusakan tekstur, dan ketiga hilangnya aroma segar lebih lama. Jadi kesimpulan yang peroleh adalah pembekuan baik untuk memperpanjang umur simpan melon, tetapi dapat mengurangi kualitas sensori jika disimpan terlalu lama.